Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Profitamin, gimana nih kabarnya? Semoga aja semuanya baik-baik aja. Semoga aja semua urusan teman-teman tuh dipermudah gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, di sini saya mau bahas beberapa hal. Tolong untuk tidak di-skip agar teman-teman tidak gagal paham bagaimana cara trading versinya Profit Amin atau Prof A ya. Jadi di sini yang mau saya bahas itu yang pertama, modal kecil dan penyikapannya, yang kedua trading tanpa modal, yang ketiga trading dengan metode yang mudah, yang keempat trading dengan metode 100% profit. Oke teman-teman, kita bahas yang pertama. Tentunya ini juga saya bahas karena saya banyak mendapatkan pertanyaan yang semoga aja apa yang saya bahas ini menjawab semua pertanyaan yang ada di media sosial. Jadi yang pertama yaitu modal kecil dan penyikapannya. Oke, banyak pertanyaan seperti ini teman-teman. Bang, tolong buatin konsep dong, gimana caranya nih trading dengan modal minimal? Atau bang, gimana sih kita open posisinya kalau modal kita tuh pas-pasan? Jadi gini teman-teman, kalau yang namanya modal, semakin kecil modal kita, itu semakin besar resiko kita, itu udah pasti. Di trading tuh udah pasti banget. Jadi berpikirnya itu coba diubah ya mindsetnya. Gini, yang namanya trading itu pasti rugi. Rugi itu pasti. Nah, resikonya kita memiliki keuntungan yang konsisten. Jadi mindsetnya itu harus diubah. Karena kalau tidak diubah, takutnya misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, itu mental kita goyang gitu, kena gitu, kayak takutan, inilah itulah, malah jadi kacau. Nanti malah entry-nya asal-asalan dan lain-lain gitu. Jadi kebanyakan orang tuh berpikir kalau gini, trading itu gimana caranya untung, resikonya tuh rugi kan. Nah, coba diputar balik aja. Trading itu udah pasti rugi, resikonya profit konsisten. Nah, mikirnya kayak gitu. Nah, insya Allah tuh pelan-pelan teman-teman bakal berhati-hati banget dengan apa yang teman-teman lakuin. Jadi, semakin kecil modal itu semakin besar resikonya. Lalu, modal kecil nggak bisa trading? Ya bisa lah. Tentunya caranya gimana? Gini teman-teman, kalau cara mau modalnya kecil, mau modalnya sedang, mau modalnya gede, tapi yang terpenting ini cuma sekedar urutan aja. Yang terpenting itu adalah bagaimana atau metodenya itu. Bagaimana cara teman-teman itu trading? Metodenya seperti apa? Apakah bisa membawa yang namanya profit konsisten atau enggak gitu. Kalau namanya modal itu hanya perkalian aja. Contohnya gini, modal $1.000 dengan modal $100 ya udah dibagi 10 aja. Hasilnya bakal sama kok. Gitu, cuma ya sesuai modal aja. Jadi misalnya ada yang punya modal $1.000, terus dia punya keuntungan $200 misalnya kayak gitu. Nah, yang modal $100 ini komen, bikinin dong caranya biar modal $100 keuntungannya sama. Ya gimana ya? Ya bisa aja, cuma maksudnya kita tuh sadar dengan modal masing-masing aja gitu loh. Kalau memang $1.000 itu punya konsep dan keuntungan adalah $200, berarti yang $100 keuntungannya $20 kan, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang PR-nya itu gimana cara menjaga nih biar emosi kita tuh stabil gitu, biar kita tuh nggak tamak, karena itu sih permasalahan terbesarnya, iya kan teman-teman? Nah, jadi besar kecilnya modal itu faktor nomor kesekian, karena yang pertama adalah metodenya. Di sini Profit Amin selalu metode yang dikembangkan itu adalah daerah konsolidasi ya, dimana di situ adalah ada support and resistance terafiliasi dengan apa? Dengan supply and demand. Nah, dikuatkan dengan apa? Beberapa indikator lain. Saya hanya memakai 2 indikator tambahan. Yang pertama, indikator untuk mengukur nih titik jenuh pergerakan harga, entah itu harga naik atau harga turun ya, dengan menggunakan Fibonacci retracement teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah indikator ini punya tingkat akurat 100%? 100% enggak ada indikator yang punya hasil 100% tuh, enggak ada satupun, enggak ada. Cuma kalau akuratnya tinggi, iya. Nah, yang kedua, awesome oscillator. Jadi, Profit Amin atau saya ini melihat bagaimana apakah ada ciri-ciri pembalikan harga atau reversal dengan daerah divergen yang ditunjukkan oleh awesome oscillator itu. Itu kan hanya ciri-ciri, bukan kepastian. Nah, tapi daripada kita nggak dapat kodenya sama sekali, ya kan, nggak dapat ciri-ciri sama sekali, lebih baik kita dapat walaupun nggak pasti, tingkat akuratnya tinggi, ya alhamdulillah, bukan berarti 100% juga ya. Itu. Oke. Nah, yang untuk modal kecil dan penyikapannya,
saya pikir udah clear ya. Jadi besar kecilnya modal itu nomor sekian lah. Yang nomor pertamanya adalah memanage diri sendiri dengan metode yang digunakan, dan gimana caranya teman-teman itu konsisten, tidak tamak, disiplin, dan lain-lain. Itu nomor satunya. Oke. Jadi kalau trading itu modal yang semakin kecil, ada dua faktor yang mempengaruhi teman-teman. Faktor yang pertama adalah faktor internal, faktor yang kedua adalah eksternal. Nah, kalau eksternal ini biasanya datang dari aspek teknikal dan fundamental. Nah, kalau internal ini yang bahaya. Bahayanya apa? Terkadang kita sebagai manusia itu ada rasa capek. Capek entah urusan apa itu ada teman-teman. Sialnya pada saat kita trading dengan rasa capek dan urusan itu, kita tetap melakukan open posisi. Karena modalnya itu kecil, pas-pasan. Akhirnya kita tuh karena bercampurnya rasa capek, apa segala macem, kita jadi ngegampangin gitu loh. Kayak udahlah, all in aja gitu. Udahlah, pokoknya full margin aja, orang modal kecil ini. Kalau misalnya ada apa-apa tinggal depo lagi. Nah ini nih yang PR banget nih. Teman-teman harus bisa disiplin untuk tidak menggunakan pola pikir yang seperti ini. Kalau capek istirahat. Trading itu nggak 24 jam. Nggak ada orang lihat candle tuh 24 jam tuh. Itu sama aja mempengaruhi diri sendiri untuk cepat bangkrut. Nah, cakep. Dan kalau misalnya teman-teman memiliki hawa nafsu sebagai manusia, jadi misalnya gini, aspek teknikalnya udah oke, keren banget. Seperti kebiasaan market pada umumnya, saya yakin ini pasti bullish, nafsu tuh. Nah, untuk ngerem nafsu itu kan gas. Ibaratnya kalau kata mobil ya, kita analogin mobil. Nafsu itu gas, ngegas gitu. Terus kalau ada belokan tetap ngegas, kan enggak juga gitu. Kan harus ada rem. Remnya itu stop loss gitu loh teman-teman. Atau setting BE, break even. Nah, itulah remnya fungsi. Jadi lengkap, ada gas, ada rem. Nah, fungsi itu harus dijalanin semuanya. Jangan open doang. Kalau nggak bisa jaga candle, kita nggak bisa stay liar, kita nggak pasang stop loss, ya jatuhnya kayak judi, kayak syukur-syukur aja dia naik gitu kan, karena kita nggak bisa stay gitu. Jadi teman-teman harus tetap yang namanya pasang stop loss. Oke. Yang kedua, kita bahas nih tentang trading tanpa modal. Banyak yang nanya, Bang bisa nggak sih trading tanpa modal? Jawabannya bisa gitu. Nah, banyak di konten-konten YouTube yang menjelaskan bagaimana trading tanpa modal. Jadi mereka itu ke salah satu broker, terutama ini broker luar ya, dan di sana ada challenge tersendiri. Kalau bisa memenuhi challenge itu, mereka akan diberikan hadiah atau reward ya, dan hadiahnya biasanya berupa US dollar. Cuma karena pada umumnya mayoritas hampir 100% broker yang mengadakan challenge itu tidak resmi di Indonesia dan tidak terdaftar secara resmi di Bapepti. Maka dari itu, saya tidak berani bahas di sini ya, karena saya mau bahas yang resmi-resmi aja. Saya pun menggunakan broker yang resmi terdaftar di Bapepti, MIFX. 20 tahun lebih di Indonesia. Aman. Jadi kalau teman-teman mau solusi bagaimana trading tanpa modal, solusi dari saya coba cek di YouTube, pasti ada aja yang ngontenin itu. Oke, yang ketiga adalah trading dengan metode yang mudah. Nah, di sini saya bahas nih SNR dan SND tergabung jadinya apa? Ya, konsolidasi. Jadi kalau saya tarik ke market, saya kasih contoh. Apa sih SNR sama SND itu? Coba saya ubah dulu time frame-nya ke M15. Kita cari daerah SNR dan SND. Oke teman-teman bisa lihat ya, di sini ada ini adalah drop base drop. Dia terafiliasi dengan daerah resisten nih teman-teman. Nah, jadi ketika harga ini mulai datang lagi, maka dia akan kuat banget tertolak ini karena ini adalah daerah konsolidasi nih teman-teman. Nah, harga datang tertolak, datang lagi tertolak lagi, datang lagi tertolak lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi yang namanya harga ya, walaupun datang dia tertolak, tapi dia mencoba datang lagi, dia semakin lama semakin masuk nih. Semakin lama semakin masuk tuh kan.
Nah, lama-lama apa? Lama-lama jebol teman-teman. Nah, tapi kelihatannya masih kuat banget ya daerah SND ini ya. Daerah konsolidasi ini. Bagaimana teman-teman bisa lihat harga itu nggak keluar dari daerah konsolidasi, dia langsung melakukan penurunan yang cukup signifikan teman-teman. Nah, jadi semudah itu menentukan daerah konsolidasi, di mana ada SNR dan SND yang terafiliasi teman-teman. Tentunya teman-teman bisa dikuatkan dengan adanya AO atau adanya ciri-ciri dari AO teman-teman. Jadi awesome oscillator-nya udah ngasih tahu apakah di situ sudah mulai ada ciri-ciri pembalikan harga atau reversal atau enggak gitu. Dan penggunaan daerah konsolidasi ini juga nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Kalau memang kekuatan seller atau buyer tuh memang lagi gede-gedean, mungkin dipengaruhi oleh aspek fundamental, ya jangan dilawan teman-teman. Walaupun ada daerah walaupun ada daerah supply atau daerah demand-nya, tapi kalau kekuatannya lebih besar, ya tetap jebol juga gitu, apalagi fundamental ya teman-teman ya. Itu ngegasnya betul-betul. Nah, cara untuk kita mengetahui nih kira-kira sampai di mana sih batas jenuh pergerakan harganya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan Fibonacci retracement teman-teman. Dengan tarik garis dari Fibonacci-nya di poin 161.8 itu atau 261.8 itu, kira-kira daerah situ nanti ada tuh yang namanya daerah konsolidasi. Tinggal dicari aja teman-teman, adanya di deket daerah itu aja. Nah, itu pasti ada. Nah, kemungkinan daerah-daerah itu adalah daerah-daerah penolakan yang teman-teman bisa ambil posisi atau bisa yang namanya take profit. Oke. Dan yang selanjutnya adalah contoh tadi udah ya teman-teman ya. Kalau misalnya contoh dari apa nih? Contoh dari penggunaan Fibonacci. Oke teman-teman, kita coba ya untuk contoh penggunaan Fibonacci-nya ya. Jadi gini. Kita ambil Fibonacci. Nah, kita taruh di candle yang melakukan break daripada candle bullish-nya di sini. Nah, kita tarik sampai dengan shadow paling ujung. Dan untuk yang poin 100-nya ini, 100.00 ini, 100.0 ini kita taruh di, kemana lagi tuh? Bentar ya teman-teman, hilang. Oke, untuk yang 100.0 ini kita taruh di body candle teman-teman. Sebentar ya teman-teman, ini kenapa sih? Oke, lalu tolonglah ini mau dijelasin. Oke, nah selanjutnya, ya kok ini yang gerak? Nah selanjutnya itu teman-teman bisa lihat ya. Nah bagaimana harga bergerak, dan ini adalah apa nih teman-teman? 161.8. Ini yang saya bilang, tinggal teman-teman cari aja nih di daerah sini ada nggak daerah konsolidasinya. Kalau kita tarik ke kiri, oh ada nih, ini rally base rally ya kan? Nah ini rally base rally. Nah terafiliasi dengan apa? Terafiliasi dengan daerah SNR teman-teman. Nah bisa nih dibikin order block nih di sini nih, di blok di sini. Untuk maksimal daripada stop lossnya kan kalau saya biasanya maksimal 30 pips ya. Nah di sini market masih melakukan penurunan sedikit, tapi habis itu melakukan penaikan kembali teman-teman. Nah kira-kira seperti itulah contohnya. Tapi dengan syarat yang tadi ya, kalau memang pergerakan harga itu emang kuat banget karena dipengaruhi oleh faktor fundamental, ya mendingan close market aja. Karena bubar semuanya bisa-bisa. Oke, teman-teman. Trading dengan metode mudah ini barusan sudah saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya, trading dengan metode 100% profit. Nah, ini untuk yang ini saya jawab nih. Trading dengan metode 100% profit adalah tipu. Ya nggak ada. Kalau profit konsisten ada. Kalau misalnya trading dengan metode 100% profit ya nggak ada lah teman-teman. Nggak bakal ada. Mau cari kemana ya nggak bakal ada. Jadi nggak usah percaya ya sama metode 100% profit, itu nggak ada. Loss itu pasti ada. Nah tentunya 4 aspek ini punya tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu meminimalisir kerugian dan mengamankan sejumlah keuntungan. Nah, kenapa saya
mencantumkan mengamankan sejumlah keuntungan, nggak memaksimalkan. Karena teman-teman, yang namanya keuntungan, kalau kita patokan kita maksimal 1 miliar aja kurang gitu. Jadi langkah baiknya itu kita lebih bijak. Kalau memang sudah ada keuntungan dan keuntungan itu memang sudah cukup dan masuk akal, lebih baik diamankan gitu, ya kan? Nah, tentunya ini yang harus menjadi kiblat kita gitu. Jadi trading itu nggak tamak, kalau memang sudah ada keuntungan ya take profit aja gitu. Semoga aja dengan cara ini kita bisa profit konsisten. Profit konsisten juga itu ada unsur lossnya di dalamnya. Contohnya begini, satu hari itu dia 5 kali trading, oke, 5 kali open posisi. Yang 4-nya profit, yang 1-nya loss. Nah, berarti dia masih profit dong. Kalau setiap hari dia kayak gitu, walaupun setiap hari ada lossnya, tapi dia kan profit konsisten. Ya kan? Tentunya ini trading dengan keadaan normal ya, artinya dia trading menang kalahnya 1:1 gitu, atau menang kalahnya 2:1 gitu loh. Nah, sampai di sini paham ya. Jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu, tamak lah inilah itulah ya, semua hancur lah teman-teman gitu. Mungkin ada yang nanya ya, kalau gitu trading yang seperti Profit Amin ini yang menggunakan daerah konsolidasinya masih ada peluang untuk loss? Ya iyalah, masih ada. Ya masih ada, cuma kalau misalnya ditarik garis, diakumulasi ya tentunya lebih banyak profitnya daripada lossnya gitu loh. Oke teman-teman, sampai di sini nampaknya sudah cukup ya, karena sudah terlalu lama juga nih kita bicara tentang trading, takutnya bosen. Oke, kalau gitu, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar aja atau mampir ke TikTok saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga aja dengan banyaknya like, banyaknya komen dan subscribe, YouTube bisa merekomendasikan channel ini ke teman-teman yang lain yang sekiranya membutuhkan atau cocok dengan metode yang Profit Amin gunakan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Trading itu mudah, semudah kita mempelajarinya di channel ini.